Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara semuanya. Saya Herman RN, izinkan menyampaikan makalah dengan judul Pragmatic Metaphor in the Statement of Elite of the Aceh Government when Controlling COVID-19 in Aceh Province. Sederhananya, makalah ini merupakan ulasan tentang pragmatik metafora dalam pernyataan elit pemerintah Aceh saat penanggulangan COVID-19 di Provinsi Aceh. Makalah ini saya persiapkan bersama teman-teman saya, Mira Erdiana dan Rahmat Nutihar. Saya Herman, dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Syah Kuala. Mira Erdiana, dosen Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Syah Kuala. Sedangkan Rahmat Nutihar itu dosen Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Penelitian ini mencoba mengangkat sedikit persoalan pragmatik dalam statement para elit pemerintah Aceh. Para elit di sini gubernur, anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik tingkat kabupaten, tingkat kota maupun tingkat provinsi. Kemudian kepala daerah tingkat 2, bupati dan wali kota, kepala tertinggi di militer, di polisi atau polisi daerah Aceh, juga juru bicara gugus COVID-19 Aceh. Mereka ini saya anggap sebagai para elit yang memiliki power, para elit yang memiliki kebijakan, para elit yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan berbagai macam informasi terkait COVID-19. Artinya para elit ini bisa menyampaikan informasi tentang COVID-19 di Aceh agar dikonsumsi oleh masyarakat Aceh, baik di media massa maupun pada media yang khusus disediakan oleh pemerintah Aceh di bawah kendali gugus COVID Aceh. Nah, dalam menyampaikan pernyataan-pernyataannya ternyata para elit ini tidak bisa melepaskan diri dari unsur metafora, unsur metafor. Artinya ini sebuah ciri khas orang Aceh ketika ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam perasaannya, cenderung itu ada bahasa figuratifnya, ada gaya bahasa metaforanya. Nah, permainan gaya bahasa ini sudah menjadi ciri khas dalam orang Aceh. Orang Aceh kalau memberikan nasihat kepada anaknya saat ingin merantau, dia terkadang memberikan pepatah. Ketika ingin mengadu nasib juga terkadang bisa menggunakan bahasa-bahasa metafor. Misal ketika ingin merantau terkadang orang Aceh itu sering meratapi nasibnya sendiri. Lambung-lambung si gunung lambung habis kurung si bintang kala menyana harta tinggal di kampung hanalam rantau ulun meraba-raba. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, lambung-lambung si gunung lambung, habis terkurung si bintang kala. Andai ada harta tinggal di kampung, tidak mungkin merantau saya meraba-raba. Nah, ini salah satu bentuk mengapa ternyata orang Aceh itu suka menggunakan unsur-unsur metafora. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana pragmatik metafora dalam pernyataan para elit di Aceh saat menanggulangi COVID-19. Mengapa hal ini menjadi penting kami kaji, kami telaah? Hasil penelitian kami, ada banyak statement
oleh para elit tadi yang mengandung kontroversi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Katakanlah ketika juru bicara COVID-19 Gugus Aceh menyampaikan statement di media massa yang dikutip oleh banyak media waktu itu, pemerintah Aceh sudah mempersiapkan kuburan massal bagi korban COVID. Nah, kuburan massal ini adalah unsur metafora yang kita kaji. Mengapa? Apa maksud dari jubir COVID ini menyampaikan kuburan massal yang akhirnya menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Aceh ini memang didoakan supaya terkena COVID-19 sehingga pemerintah mempersiapkan kuburan massal. Tapi ada yang juga mengatakan bahwa ini salah satu bentuk penanggulangan kesiapan pemerintah Aceh jika masyarakat Aceh terpapar COVID-19. Jangan khawatir jika memang kesulitan persoalan pemakaman, pemerintah Aceh sudah menyediakan pemakaman. Nah, hal-hal seperti ini kita coba kaji, kita coba ulas di dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan itu pendekatan deskriptif kualitatif. Tekniknya kami membaca berita di media terkait statement para elit pemerintah Aceh tadi. Kami kumpulkan data-data yang bernada metafora, kemudian kami klasifikasi berdasarkan fungsi pragmatiknya. Dari sini kemudian baru kita ulas, kita analisis datanya itu seperti apa. Hasil kajian itu menunjukkan bahwa sedikitnya ada 3 fungsi pragmatik yang menyebabkan munculnya statement-statement metafora para elit tadi. Ada fungsi asertif, ada fungsi direktif, ada fungsi ekspresif. Nah, ini kalau kita mau melihat pemahaman terhadap fungsi-fungsi ini dapat kami jelaskan di sini. Fungsi asertif itu mengacu pada maksud penutur menyampaikan fakta. Dia bisa berupa laporan, informasi, sanjungan, ejekan, celaan, kecaman, ironi, bahkan mencoba mengingatkan orang terkait COVID-19 ini. Ini fungsi asertifnya. Nah, di sini kami mengumpulkan sedikitnya ada 4 data yang paling penting di sini. Yang pertama ada pemerintah Aceh sedang mempersiapkan tanah kuburan massal tadi. Bagi kami ini mengandung fungsi asertif. Kemudian kalau menurut saya Pak Kadis, nah ini ungkapan Bupati PD, Roni Ahmad. Katanya, kalau menurut saya Pak Kadis, ini virus corona berasal dari senjata biologis. Nah ini ucapan senjata biologis tadi. Ada juga juru bicara COVID-19 Aceh mengatakan, alhamdulillah kita tutup tahun pandemi 2020 dengan kasus terkonfirmasi paling rendah. Kita tutup tahun pandemi. Baik. Yang keempat, kebijakan pemerintah sudah jelas melarang untuk mudik lebaran. Nah, ini semua mengacu kepada fungsi asertif. Ungkapan juru bicara tentang kuburan massal, juga tentang tahun pandemi, itu adalah statement yang berisi sebenarnya berbau nada menakut-nakuti sedikit lah. Semacam ada nada kecaman di sana. Sementara yang bernada asertif imbauan, itu ada pada data 4, kebijakan pemerintah sudah jelas melarang. Nah ini semacam laporan fakta sekaligus larangan. Berikutnya ada fungsi direktif. Fungsi direktif ini mengacu kepada klarifikasi dari ucapan sebelumnya. Bisa juga dia berupa saran, motivasi, menenangkan dan melerai. Nah kalau tadi ada mengecam, ada ironi dan sebagainya. Kalau ini lebih kepada persoalan mencoba melerai. Ini ada statement Panglima Iskandar Muda Majen TNI Teguh Arif Indra Moko, jam malam mampu menghentikan penyebaran COVID-19 di Aceh, katanya begitu.
Seolah-olah jam malam mampu menghentikan. Nah, kemudian muncul pertanyaan nanti, bagaimana dengan jam siang dan sebagainya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur metafora. Juru bicara COVID-19 Aceh mengatakan, saya meluruskan bahwa tanah yang dipersiapkan pemerintah Aceh bukan kuburan massal, melainkan tanah pemakaman jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin. Nah, klarifikasi dari pernyataan sebelumnya tentang kuburan massal, bukan kuburan massal. Ini tanah pemakaman umum. Bupati Pidi juga mengklarifikasi pernyataan senjata biologis. Maka kalau ditanya saya bagaimana senjata biologis, saya juga tidak pernah dengar, saya juga tidak pernah lihat. Tapi saya hanya melihat buku-buku, saya baca novel-novel. Tapi bagaimana bentuk barangnya, bagaimana bentuknya itu saya tidak tahu. Nah, ini klarifikasinya. Gubernur Aceh ketika itu masih PLT, pelaksana tugas, mengungkapkan sebuah statement. PLT Gubernur Aceh minta Bank Aceh untuk memberikan restrukturisasi pembayaran pinjaman. Apa maksud memberikan restrukturisasi? Ini bagian dari fungsi direktif sehingga muncul istilah memberikan restrukturisasi ini. Karena pada data ini seolah-olah ini adalah semacam anjuran bagi Bank Aceh kepada aparatur sipil negara agar dapat diberikan keringanan untuk pembayaran tagihan pinjamannya. Nah, ada juga jubir COVID mengungkapkan kita ajak semua lapisan masyarakat untuk melindungi segitiga wajah dengan protokol kesehatan. Nah, segitiga wajah tadi ini kan semacam imbauan untuk mendamaikan bahwa kita jangan perlu takut COVID selama kita mampu melindungi segitiga wajah. Baik, saudara. Ada fungsi ekspresif dalam unsur pragmatik di sini. Ini mengacu kepada sikap keputusasaan, kekhawatiran, kekesalan, kerisauan, dan keraguan. Sikap prihatin dan sikap kepasrahan juga termasuk di dalamnya. Nah, ini misalnya Bupati Pidi tadi mengungkapkan, menurut saya ini senjata biologis, itu sudah kesal sekali dengan persoalan pandemi ini sehingga muncul statement seperti itu. Wali Kota Banda Aceh pernah mengungkapkan, alhamdulillah sementara yang dirawat tinggal 40 orang dan yang meninggal masih tetap 78 orang sejak awal pandemi. Loh, ini yang dirawat 40 dan yang meninggal masih tetap kok alhamdulillah. Nah, mestinya kan ada fungsi ekspresif ini, mendadak dia mengucapkan alhamdulillah yang meninggal sudah masih 78. Nah, mestinya kita berusaha mengurangi angka-angka korban dari 40 tadi, kalau bisa dikurangi terus baru kita ucapkan alhamdulillah, seperti itu. Jangan yang karena yang dirawat 40 kita ucapkan alhamdulillah. Lalu ada juga dari jubir COVID-19 Aceh, virus corona itu memang tak kasat mata namun korban-korbannya sudah di depan mata kita. Karena itu mari menyikapinya dengan cara yang lebih serius, rasional dan proaktif, menangkal penularannya secara personal maupun bersama-sama masyarakat dan pemerintah Aceh. Nah, ini agak panjang, tetapi unsur metaforanya di sini persoalan virus yang tak kasat mata, kemudian bagaimana menangkalnya ini secara ekspresif dia mengungkapkan seperti ini. Ini lebih mendinginkan dibanding dengan pendapat tentang kuburan massal sebelumnya itu. Nah, saudara, secara keseluruhan para elit pemerintah di Aceh itu terkesan cepat sekali risau ketika menerima suatu pandemi. Mungkin ini juga menjadi pengalaman bagi orang-orang Aceh ketika menerima konflik dan bencana alam, gempa dan tsunami tempo hari. Mudah panik, cepat respons. Tapi semua ini bagian dari kepekaan masyarakat Aceh sendiri. Artinya pemerintah Aceh, para elit ini peka dengan segala sesuatu yang ada di Aceh ini. Begitu ada pandemi, peka apa yang harus dilakukan. Begitu ada gempa, peka apa yang harus dilakukan. Meskipun kepekaan ini diikuti oleh statement yang kontroversi. Nah, disinilah perlu disarankan sebaiknya seorang kepala pemerintahan, seorang pejabat itu dalam mengeluarkan statement memikirkan terlebih dahulu. Jangan karena pekanya tadi kemudian mengungkapkan sesuatu secara ekspresif dan spontan sehingga statementnya tanpa disadari sudah menjadi viral di media massa. Kalau viral dari sisi positif, oke.
Tapi kalau dipelintir oleh awak media, dipelintir oleh netizen sehingga mengandung makna yang ambigu atau kontroversi, ini menjadi berbahaya. Ini semacam saran dari makalah ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Syah Kuala yang telah memberikan dukungan dana penelitian tentang gaya bahasa para elit pemerintah Aceh untuk tahun 2021 ini. Dan terima kasih juga kepada penyelenggara konferensi linguistik tahunan Atmajaya yang sudah menerima makalah kami dengan baik dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami ini dalam Kolita tahun 2021. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan salam.